Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Custom Design Engineering. Kali ini kita akan belajar membuat mekanum wheel atau roda mekanum pada SolidWorks. Roda mekanum ini merupakan rancangan desain roda yang dapat digunakan sebagai platform ke segala arah karena memiliki roller dengan posisi diagonal. Oke, langsung saja kita mulai membuat part yang pertama, yaitu frame. Sesuai ukuran yang telah ada, sekarang kita aktifkan sheet metal dan mengubah tampilan menjadi plain white. Nah, sekarang kita sketch pada front plane. Kita buat lingkaran di sini, lingkaran lagi, kemudian lingkaran lagi. Nah, untuk lingkaran yang paling besar kita atur ukurannya 60 mm. Kemudian lingkaran berikutnya ukurannya 24 mm, dan lingkaran yang paling kecil ukurannya 18 mm. Nah, sekarang kita akan membuat center line sebagai garis bantu ya, nanti untuk membuat lingkaran kecil di sini. Nah, kita atur sudutnya 45 derajat. Oke, sekarang kita akan membuat lingkaran kecil. Nah, diameternya 3 mm. Jangan lupa lingkaran nomor 2 kita jadikan for construction sebagai lingkaran putus-putus. Nah, sekarang kita gandakan ya, kita perbanyak lingkaran kecilnya dengan circular pattern 4 buah. Nah, sekarang karena warnanya masih biru ya, jadi belum fully defined, masih under define. Nah, sekarang kita harus mengatur di sini fully defined. Kita pilih lingkaran hasil circular pattern tadi ya, sisanya kita hapus. Nah, 3 buah lingkaran ini kita klik OK, jadinya fully defined. Oke, selanjutnya kita akan membuat sketch ya. Di bagian atas ini kita tarik garis horizontal, vertikal ke bawah, kemudian horizontal ke samping, kemudian kita convert ya dengan 3 point arc, kemudian horizontal lagi. Oke, sekarang kita atur dimensinya dengan smart dimension. Untuk bagian sini panjangnya 7 mm. Nah, di sini panjangnya 8 mm, sama juga dengan yang di bawahnya. Oke, sekarang kita akan membuat fillet ya. Fillet pada garis ini kita atur di jari-jarinya 3. Nah, setelah selesai lengkungannya, kita akan membuat lingkaran ya pada tengahnya. Mungkin untuk membantu kita kasih center line. Selanjutnya kita buat circle di sini dengan diameter 3 mm ya. Oke, sekarang kita atur jaraknya ke center line 12,5 mm. Kemudian dengan pusat origin, jarak lingkaran ini kita atur dengan pusat origin 23 mm. Nah, jika sudah,
sekarang kita atur diameter jari-jari dari tripod tadi itu cuma 1 mm. Nah, sekarang kita akan membuat kita convert dulu menjadi tripod art sampai di sini, terus lanjut ke garis lurus. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita menggunakan circular pattern. Nah, semua garisnya kita klik. Semuanya di sini dan lingkarannya juga sebanyak 8 buah ya. Nah, karena di sini masih belum menyatu ya, dan garisnya juga masih berwarna biru, artinya belum dalam keadaan fully defined. Sekarang kita satukan. Di sini kita tambahkan relasi collinear ya, jadi garisnya menyatu. Kemudian nah, di sini kita hapus ya yang 8 ini. Harusnya yang 8 itu adalah bagian sini. Nah, ini harusnya 8 mm. Oke. Sekarang kita akan membuat tambah relasi dulu ya. Bagian di sini kita tambah relasinya vertikal. Nah, maka garisnya sudah fix, tapi masih under define. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran bantu agar semua sketchnya fully defined ya. Sini for construction. Nah, di sini sampai ke titik pusat lengkungan ya. Nah, kita atur relasinya coincident dengan semua pusat lengkungan. Nah, ini yang arch yang di atas hapus. Nah, di sini kita ambil coincident. Ini kita atur lagi coincident. Nah, jika sudah, nah maka sekarang kita tinggal ngatur jari-jari dari lengkungan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita atur 7 mm. Oke, sekarang semua sketchnya sudah fully defined. Kita akan masuk ya, ini for construction dulu. Kita masuk menu sheet metal, kemudian base flank. Nah, ketebalannya kita atur 2 mm. Oke. Nah, sudah jadi flatnya ya, bentuk flat dari frame. Sekarang kita akan membuat bendingnya. Setiap masing-masing ujung kita berikan garis ya, sebagai tempat bendingnya nanti. Ini kita atur jaraknya. Nah, jarak ke sini 5,95 mm. Nah, sekarang garisnya kita banyakin ya dengan di circular pattern sebanyak 8 buah. Oke.
sekarang kita tinggal masuk lagi ke menu sheet metal dengan fully define dulu ya. Nah, sekarang sudah fully define, kita akan masuk ke sketch band ya. Ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini sketch band, kita pilih face-nya. Oke. Sekarang kita ambil band positionnya paling kanan, kemudian sudutnya 45 derajat. Seperti ini. Oke, jika sudah kita centang. Nah, seperti inilah tampilan dari frame. Selanjutnya kita akan membuat warnanya sesuai selera kita aja ya. Oke, mungkin warna biru muda. Ya, di sini sudah selesai. Kita akan save as. Sebelumnya kita akan membuat folder terlebih dahulu ya. Mungkin kita buat di menu folder sheet metal aja, kemudian klik kanan new folder, kita buat mecanum wheel. Nah, oke, kita open. Nah, di sini kita letakkan part yang pertama, yaitu frame. Save. Oke, selanjutnya kita akan membuat part yang kedua, yaitu roller. Kita pilih menu part, kita sketch pada front plane, sketch, kita pilih center line, buat center line vertikal dan center line horizontal. Oke, sekarang kita akan membuat garis dari garis horizontal, kemudian vertikal, horizontal, vertikal. Nah, kita atur dimensinya. Untuk jarak garis yang pertama itu 1,5 mm dari center line horizontal bawah. Oke. Untuk garis vertikal ini juga 1,5 mm. Kemudian garis horizontal sebelahnya 1,5 mm juga. Nah, di sini 3,75. Oke, kemudian kita atur jarak di sini 14 mm. Nah, kemudian kita klik OK. Sekarang kita akan mirror ya, karena dia simetris. Kita klik semuanya, mirror about garis centerline vertikal. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ini ya, spline ya. Bisa juga dengan 3-point art, cuman pakai spline juga lebih enak. Nah, sepertinya dimensinya ada yang salah ya. Sudah kita ini atur 6. Kemudian ini harusnya sampai ke center line ya. Sampai ke center line ini jaraknya 3,75. Nah, maka bentuknya sudah ideal. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan fillet ya. Untuk bagian atasnya kita fillet jari-jari 1 mm. Nah, di sini. Tapi jadinya under define ya. Sekarang kita fully define lagi semuanya. Kita klik garis yang masih biru. Oke.
Nah, kita klik OK. Kemudian kita akan revert boss. Nah, klik garis ini. Sepertinya harusnya titik pusatnya itu, garis pusatnya adalah center line ya. Kita hapus. Nah, ini center line. Oke. Nah, seperti ini sudah jadi roller dari roda mekanum kita. Sekarang kita berikan warna. Kita ubah warnanya menjadi kuning boleh. Oke. Sekarang kita save rollernya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk part yang ketiga, yaitu shaft ya. Kita atur plain white, kemudian kita buat lingkaran lagi. Kita atur dimensinya 32 mm, kemudian lingkaran kecilnya 15 mm. Nah, sekarang kita extrude boss. Kita reverse, panjangnya 27,5 mm ya. Nah, kita akan sketch bagian depannya, kemudian kita convert garis lingkarannya, dan sekarang kita akan membuat lingkaran satu lagi ya. Kita atur dimensinya 18 mm, kemudian kita extrude boss lagi. Nah, bagian lingkaran kecil ini panjangnya 2 mm. Kemudian kita buat arah kedua ya, direction 2 nya itu dari 27,5 kita tambah 2 mili ya, berarti 29,5. Nah, sekarang kita klik OK. Nah, sudah jadi. Sekarang kita sketch lagi ya. Di sini kita akan membuat sketch beberapa lubang kecil, yang nantinya lubang itu akan dimanfaatkan untuk lubang bautnya. Nah, sekarang kita buat lingkaran dulu, smart dimension. Kita buat center line sini. Nah, ini sudutnya 45 derajat. Oke, sekarang kita buat lingkaran kecil di sini. Diameternya 3 mm. Kemudian ini 24 mm. Nah, sekarang kita circular pattern, lingkaran kecil. Oke. Kita fully define semuanya yang masih berwarna biru. Oke. Sekarang kita akan extrude cut ya, bagian di sini. Sebelumnya lingkaran ini kita ubah dulu menjadi for contraction. Nah, ini for contraction. Nah, sekarang kita extrude cut semuanya. Throughout. Oke. Nah, seperti ini shaft yang sudah kita buat. Sekarang kita tinggal mengubah warnanya sesuai selera kita ya. Oke, biru.
muda atau ungu. Ya, merah saja ya. Oke. Nah, sekarang kita save. Namanya save ya. Oke, kita masuk ke part yang keempat, yaitu roller bracket. Nah, jadi bracket dari rollernya kita ubah plain white, kemudian top plan sketch, kita buat lingkaran dulu, kemudian lingkaran lagi. Nah, sekarang kita berikan dimensinya. Untuk lingkaran besar itu 7,5 mm. Nah, kemudian untuk lingkaran kecil itu 3 mm. Nah, sekarang kita extrude boss. Tingginya 1,5 mm ya. Nah, kita reverse, kemudian oke. Nah, sekarang kita akan membuat sketch lagi di atas. Kita convert, kemudian buat garis lingkaran lagi. Kita atur dimensinya. Ini 5 mm. Oke. Sekarang kita membuat extrude boss. Bagian lingkaran kecil di dalam ya. Untuk tingginya cuma 0,5 mm. Nah, oke. Sekarang kita berikan warna. Kita berikan warna biru muda aja ya. Sekarang kita save. Di sini roller bracket. Oke, masuk ke part yang kelima, yaitu part yang terakhir, board. Sekarang kita membuat baut ya. Karena baut ini bagian yang sangat penting nanti untuk memasangnya di assembly. Kita buat plain white, front plan, sketch. Kita buat line ya. Dan di sini horizontal, kemudian vertikal, kemudian kita convert ke 3 point arc. Nah, lanjut horizontal, vertikal, horizontal, kemudian kita pertemukan. Nah, kita atur dimensinya. Bagian sini ini panjang dari bautnya ya. Ini 37 mm. Kemudian jari-jari dari bautnya kita atur. Ini di sketch kita terlalu ini ya, terlalu kebesaran. Nah, ini kita atur jari-jarinya cuma 1,5 mm. Nah, seperti ini. Oke, nggak apa-apa, nanti kita atur lagi. Nah, di sini jari-jari kepalanya itu cuma 2,85 mm. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan. Oke, panjang ini 0,35 mm. Nah, seperti ini ya. Dia menurut ke bawah. Sekarang tinggal kita geser.
kita geser pelan-pelan ya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita atur di sini 1,43 mm. Nah, sekarang kita akan ini ya, kita akan membuat revolve boss. Nah, seperti ini tampilan dari baut. Nah, kita butuh yang panjang ya nanti, karena kita akan menyambungkan roller dengan frame. Sekarang kita chamfer seperti biasa ujung dari baut dengan panjangnya 0,3. Oke, sekarang kita akan membuat profil ya di atas kepala bautnya, membuat poligon segi 6. Kemudian di sini 2 mm. Kita relasinya ini vertikal ya. Nah, sekarang sudah fully defined. Oke, kalau sudah, kita akan extrude cut poligonnya dengan kedalaman 1 mm. Oke, seperti ini profil dari baut. Kita ubah tampilannya seperti steel ya. Nah, sekarang kita save board. Oke, setelah selesai kita membuat 5 part, sekarang kita akan assembly. Kita akan rangkai semua part yang sudah kita buat menjadi rangkaian mekanum wheel. Sekarang kita import terlebih dahulu. Boleh sekali semuanya. Ya, atau yang bagian frame dulu yang pertama, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita import yang lainnya, kecuali frame ya. Oke, kita taruh sembarang dulu. Kemudian kita akan mat. Nah, di sini shaft kita mat dengan frame. Nah, di sini kita reverse. Oke. Sekarang frame satu lagi kita mat. Permukaannya juga kita mat lagi dengan shaft ya. Nah, kita posisikan lubang bautnya agar searah ya, agar sejajar. Kita mat. Nah, ini kita cari. Oke, ketemu, kita mat lagi. Nah, seperti ini. Oke, sebelum kita memasang rollernya, kita akan satukan dulu nih bracket dari rollernya. Oke, kita mat bagian lingkaran dalamnya antara bracket roller dengan roller. Sekarang permukaannya kita mat juga seperti ini. Oke, kita butuh dua ya. Kita copy menggunakan Ctrl, kemudian kita drag.
roller bracketnya kita posisikan ujung ke ujung ya. Nah di sini kita mat lagi. Nah roller satu lagi ini kita akan pasang ke bagian permukaan roller ini, roller bracket ini. Nah seperti ini. Oke, kita reverse. Kemudian permukaan roller bracket kita mat dengan roller. Oke, seperti ini. Sekarang kita mat lagi ke frame ya. Permukaannya kita mat coincident ya. Kita atur jaraknya 0. Oke. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan bautnya di sini. Kita mat. Oke. Sekarang kita mat lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, klik OK. Kita akan menambahkan mur. Karena kita tidak membuat murnya, kita akan ambil dari design library. Nah, di sini size-nya M3 ya, 3. Oke, kosmetik. Oke. Nah, sekarang kita mat. Oke, karena sudah terpasang ya salah satu, sekarang kita bisa menggunakan fitur circular component ya. Karena posisinya mengikuti lingkaran ya, ini bisa kita circular component. Oke, directionnya bisa dari shaft, jumlahnya ada 8. Oke, maka otomatis semuanya kita copy dengan matnya sekalian. Nah, ini belum masuk bracket roller. Oke, seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan dari roda mekanum. Sekarang kita tambahkan bautnya ya, kita copy karena masih ada lubang yang belum kita pasangkan baut nih. Nah, bautnya ini kita masukkan juga, kita mat. Kemudian permukaannya juga kita mat. Dan sekarang kita akan membuat, kita copy lagi mur tadi ya, yang sudah kita ambil dari design library. Sekarang kita mat dengan ujung baut. Oke, kita agak geser sedikit ya, agar tidak tenggelam. Nah, seperti ini. Kita mat ujung bautnya dengan bagian dalam dari mur. Nah, sekarang permukaannya juga kita mat. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan di circular component mur dan bautnya. Oke, directionnya shaft, jumlahnya ada 4. Nah, seperti inilah hasil dari SMD roda mekanum. Mungkin warnanya agak kurang menarik ya, kita coba menggunakan warna yang lain. Edit appearance. Untuk rollernya
Untuk shaftnya kita jadikan hitam saja. Kemudian rollernya kita ubah menjadi merah. Nah, kita klik roller merah tua ya, semua rollernya kita klik. Oke, sekarang kita ubah warna dari frame, mungkin biru ya. Oke, frame satu lagi juga biru. Nah, seperti ini. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.